Halo teman-teman yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan ajak teman-teman sekalian, kita akan melihat salah satu ciri khas atau karakteristik dari persekolahan Katolik. Nah, hari ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman sekalian, ini adalah kompleks persekolahan Katolik di Paroki Kepanjen. Nah, di sini ada TK-nya, SD-nya, SMP-nya, dan SMA-nya. Nah, salah satu ciri khas dari persekolahan Katolik itu adalah pertama, selalu berada di satu kompleks untuk semua tingkatan. Jadi TK, SD, SMP, SMA semua selalu berada di satu kompleks dan ini selalu kita jumpai di mana-mana. Nah, berikutnya salah ciri khas dari sekolah Katolik itu adalah selalu berada di dekat gereja, entahkah gereja stasi atau gereja paroki, pusat paroki. Nah, kita bisa menjumpai di mana-mana atau di banyak tempat persekolahan Katolik itu selalu diapit atau berada berdekatan dengan gereja paroki atau gereja stasi. Nah, tentu ini ada maksud dan tujuannya. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, kita lihat sebentar dulu ya. Nah, ini adalah persekolahan Katolik di Paroki Kepanjen. Nah, ini yang menarik adalah ini fasilitas yang ada di area persekolahan ini adalah ada lapangan basketnya, lapangan volinya, dan ada pepohonan yang merindang sehingga anak-anak biasanya duduk santai di bawah pohon-pohon ini. Nah, ini bagian sini ada SD-nya, lalu di belakang lapangan basket itu adalah SMA-nya. Nah, coba kita lihat dari dekat lagi. Ya, ini adalah lapangan basket. Nah, bangunan yang bertingkat itu adalah SMA Yesudarso Kepanjen. Sedangkan di sisi sebelah kanan itu adalah SD-nya. Nah, sedangkan di sisi sebelah kiri adalah gereja. Nah, lalu di belakang SD-nya itu ada TK-nya. Nah, ini dia SD-nya. Jadi semuanya berada di satu lokasi. Tentu lokasinya besar sekali ya. Nah, bagian sana itu adalah SMP-nya. Itu saya lagi berdiri di sana itu. Nah, bagian sana adalah SMP-nya. Coba kita lihat dari dekat lagi. Oke, maju lagi. Anginnya lumayan kencang. Kita balik lagi ke SD-nya. Lalu, nah, sebelah sana SMP-nya. Oke, sementara bagian ini adalah gereja pusat paroki Maria Tak Bernurah Kepanjen. Nah, tampak dari belakang ya. Nah, ini dia. Ya, anginnya lumayan kencang soalnya. Coba kita maju lagi untuk melihat sejenak ada apa di depan ini. Oke, maju lagi. Kita lihat ada apa di depan ini. Nah, di depan sana itu adalah perkantoran dari SMP atau SMPK Santo Yosef. Oke, kita naik lagi semakin ke atas dan kita lihat, nah, persis di belakang pohon itu adalah bangunan yang ada di belakang pohon sana, ketinggian itu adalah pastorannya. Yeay. Dan ini kita lihat dari ketinggian. Nah, ini adalah Kepanjen, kota Kepanjen. Nah, ini gereja Katoliknya. Nah, di seberang sana setelah gereja itu adalah bangunan SMAK Yesudarso. Oke, kita naik lagi untuk melihat. Nah, ini adalah kota Kepanjen pada siang hari. Oke, sekarang kita cuma bahas sebentar ya. Jadi
Seperti yang saya katakan tadi, ciri khas dari sekolah-sekolah Katolik itu adalah dia selalu berada di satu kompleks, tapi juga selalu berada di dekat gereja. Nah, apa maksud berada dalam satu kompleks? Nah, berada dalam satu kompleks supaya ada saling pengenalan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain dari perbedaan tingkat. Selain itu juga saling support dari berbagai tingkatan. Jadi misalnya dari TK dia bisa masuk ke SD-nya, lalu dia bisa berkelanjutan maksud saya. Jadi yang dari TK masuk ke SD, lalu SMP sampai SMA. Nah, itu diharapkan seperti itu. Jadi saling mengenal. Lalu dia berada di dekat gereja, entah itu gereja paroki atau gereja stasi. Nah, itu tentu ada maksud dan tujuannya. Maksud utamanya adalah untuk menegaskan kepada para siswa, guru, dan siapa saja para stakeholder yang ada di persekolahan Katolik yang ada dekat gereja itu, dibangun sebuah kesadaran bahwa semua yang ada di situ adalah bagian dari gereja. Karena disebut sekolah Katolik, tentu yayasan, entahkah itu milik biara, entahkah itu milik keuskupan, tapi ketika dia ada di dekat gereja itu, ada sebuah kesadaran dari semua yang ada di sana bahwa mereka adalah bagian dari anggota gereja. Oleh karena itu, semua yang ada di sini harus turut mengambil bagian dalam berbagai macam kegiatan di paroki atau stasi tersebut sebagai bentuk partisipasi. Nah, selain itu juga, maksud utama dari setiap sekolah-sekolah yang ada berdekatan dengan gereja itu adalah dibangun sebuah pemahaman bagi para siswa, guru, siapa saja yang ada di sana tentang keselarasan antara iman dan akal budi. Nah, ini yang paling penting. Iman dan akal budi itu berjalan bersama-sama. Anak-anak dididik di dalam ruang-ruang kelas untuk mendapatkan pengetahuan. Berbagai macam pengetahuan dia dapatkan di dalam ruang-ruang kelas. Nah, di situ akal budinya terisi, otaknya terisi. Setelah kegiatan di dalam ruang-ruang kelas itu selesai, ada kegiatan lain yang diselenggarakan. Misalnya ada misa, rekoleksi, por, dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan paroki, stasi yang melibatkan para siswa dan guru di sana. Sehingga melalui rekoleksi, retret, dan kegiatan-kegiatan gerejani yang dilakukan di seputaran sekolah itu, nah, dari sana akan terbangun sebuah keselarasan antara iman dan akal budi. Jadi anak-anak yang sekolah di sini itu dua hal ini tumbuh secara bersama-sama. Jadi imannya tetap terjaga karena dia mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, kegiatan paroki, kegiatan stasi, sehingga iman kekatolikannya itu tetap terjaga, dibangun di sana, ditumbuhkan di sana, didewasakan di sana. Di saat yang bersamaan pula, akal budinya juga dikembangkan melalui pengetahuan-pengetahuan yang diseringkan, pengetahuan-pengetahuan yang ditransfer dari seorang guru kepada para siswa dalam ruang-ruang kelas. Dengan demikian, dua hal ini tumbuh secara bersama-sama. Nah, selain itu, salah satu maksud utama dari sekolah Katolik dia berada dekat gereja, mengingatkan kepada para guru, siapa yang ada di sana, bahwa mengajar itu adalah sebuah panggilan. Karena dia melihat ada gereja di situ, maka dia memandang tugas yang dijalankan sebagai seorang guru sebagai sebuah panggilan. Nah, itu hal yang penting bagi seorang guru, teristimewa guru Katolik yang mengajar di sekolah-sekolah Katolik. Nah, dengan berpikir dan menanamkan dalam pikiran dan perasaannya bahwa mengajar adalah sebuah panggilan, akan membentuk karakter dari seorang guru itu, sehingga
Pembelajaran dalam ruang kelas maupun di luar ruang kelas itu bagi seorang guru adalah sebuah pelayanan, adalah sebuah panggilan. Maka jika disebut sebagai sebuah panggilan atau pelayanan, maka guru atau siapa saja yang ada di sana, dia akan melakukan dengan kesungguhan hati. Nah, itu maksud terdalam dari sekolah-sekolah Katolik yang selalu berdekatan dengan gereja-gereja, entah itu gereja stasi atau gereja paroki yang ada di sana. Nah, seperti yang saya katakan tadi, itu dua hal ini tumbuh secara bersama-sama. Akal budinya, intelektualnya terisi, dikembangkan di sana, dan di saat bersamaan pula kerohaniannya, imannya tetap terjaga di sana. Jadi dia dapatkan pengetahuan akademis, tapi juga pengetahuan religiusnya juga ditumbuh kembangkan di sana. Oleh karena itu adalah sebuah ajakan bagi saudara-saudara, bapak ibu yang punya anak-anak, jangan ragu untuk sekolah di sekolah Katolik teristimewa yang berada dekat dengan gereja paroki, gereja stasi, karena dua hal tadi ditumbuh kembangkan secara bersamaan. Nah, demikian juga seperti yang dikatakan tadi, salah satu maksud dari semua berada di satu kompleks itu adalah saling pengenalan antar berbagai tingkatan. Jadi yang TK dia bisa kenal anak-anak yang teman kakak tingkatnya yang ada di SD, SD bisa mengenal yang SMP, SMP bisa mengenal yang SMA. Dan diharapkan dari situ anak-anak bisa dari SD langsung dia sambung ke SMP-nya, SMP-nya dia sambung di SMA-nya, masih tetap dalam satu kompleks, sehingga jumlah siswa tetap terjaga di sana. Nah, tentu karena lokasinya selalu sangat berdekatan, maka setiap tingkatan ini harus menjaga kualitasnya. Nah, kita bisa membayangkan SD kan dia bisa lihat SMP-nya, SMP-nya bisa lihat SMA-nya. Jadi kalau SD-nya kualitasnya kurang bagus, maka yang TK-nya ini dia akan ragu. Demikian juga tingkatan yang lain. Oleh karena itu, salah satu sisi positifnya adalah setiap tingkatan ini berusaha untuk menjaga kualitasnya, sehingga para calon peserta didik yang akan masuk ke tingkatan tertentu itu dia tidak akan ragu untuk masuk ke sana, karena yaitu dia bisa melihat bagaimana proses belajar mengajarnya, gurunya, dan apa yang menjadi aktivitas di sekolah-sekolah yang di atas dia, yang akan dia masuki di sana. Nah, itu maksud terdalam di sana. Nah, ini kita lihat lagi. Oke, ini adalah lapangan bola volinya. Lapangan bola volinya. Nah, salah satu hal yang selalu diperhatikan oleh sekolah-sekolah Katolik adalah fasilitas sekolahnya. Nah, tampak seperti ini, dan selalu dianjurkan supaya sekolahnya hijau, harus ditanami pepohonan yang banyak biar para guru dan siswa bisa berteduh di sana. Coba kita bayangkan kalau tidak ada pohon di sana, waduh, itu pasti akan kerepotan juga para siswa dan gurunya karena akan kepanasan. Nah, ini pohon-pohon yang ada di depan persekolahan. Nah, ini kompleks SMPK Santo Yosef Kepanjen. Itu robotnya lagi duduk santai di bawah itu, di bawah pohon, terlindung oleh pohon. Nah, ini terima kasih atas atensinya. Semoga melalui video ini teman-teman bisa mendapatkan ya semacam pengetahuan tambahan tentang maksud terdalam dari sekolah Katolik dekat gereja. Sekian dan terima kasih. Berkah dalam.